Hai guys, selamat datang di Rapopo, Everything's Gonna Be Okay. Hari ini aku mau cerita tentang kaisar perempuan satu-satunya yang berhasil memimpin di China. Wu Zetian adalah seorang permaisuri yang memerintah sebagai kepala negara di China pada masa dinasti Tang. Wu ini lahir di sebuah keluarga berketurunan bangsawan di Wenshui, Provinsi Shanxi pada tahun 624. Pada masa dinasti Tang, wanita itu tidak diperbolehkan untuk belajar menulis maupun membaca. Nah, tugas wanita itu hampir mirip seperti zaman kita sebelum adanya Kartini. Itu wanita cuman boleh mencuci baju tugasnya, terus memasak. Nah, di sana juga seperti itu. Wanita itu cuma diperbolehkan untuk menari, memasak, menenun pakaian dan sebagainya. Namun berkat jasa ayahnya Wu Shihuo, dia dapat memperoleh edukasi yang lebih tinggi daripada wanita-wanita lain pada zaman tersebut. Pendidikan yang biasanya diperoleh hanya untuk laki-laki seperti membaca dan menulis dapat diperoleh oleh Wu Zetian ini. Pada saat Wu menginjak usia teenager, dia ini sudah bisa menulis puisi dan juga membuat tulisan kaligrafi. Kehidupannya ini dimulai ketika dia diangkat menjadi selir daripada Kaisar Taichung. Kaisar Taichung adalah kaisar yang memimpin pada zaman Tang dinasti tersebut. Oh ya, harus diingat di zaman kerajaan China dulunya, itu raja diperbolehkan untuk memiliki selir seberapa banyak pun yang ia mau. So, it's pretty normal untuk raja memiliki selir. Salah satunya itu adalah Wu Zetian. Namun Wu ini bukanlah selir kesayangan maupun favorit Raja Taichung. Tugas Wu sebagai selir pada saat itu adalah mengurus binatu kerajaan. Namun, suatu hari dia ini memberanikan diri untuk berbicara sejarah one to one dengan Kaisar Taichung. Nah, di sana Kaisar Taichung ini kayak mesmerized banget because dia ini seorang perempuan tapi dia ini sangat teredukasi, dia juga bisa menulis dan membaca. So, the king was so mind blown for sure. Nah, dari sana posisinya mulai naik satu persatu dan akhirnya dia menduduki sebuah posisi di mana dia menjadi seorang permaisuri dan adalah favorit dari Kaisar Taichung. Namun pada saat itu dia dan Kaisar Taichung belum mempunyai inheritance ataupun anak. Karena ingat ya, di masa dinasti China itu raja dan ratu itu biasanya diharuskan untuk memiliki seorang putra raja yang which later on could be passed down as the inheritance of the kingdom. But in that moment, Wu ini belum memiliki keturunan. The interesting part is pada saat dia berumur 14 tahun, ketika dia masih menjadi seorang selir daripada raja atau Kaisar Taichung ini, dia bertemu dengan Li Zi, yaitu putra dari Raja Taichung which later on became the next king. Nah, dia ini bisa dibilang dia ini selingkuh bersama dengan Prince atau Pangeran Li Zi ini di belakang Raja Taichung hingga kematiannya. Pada saat kematian Raja Taichung, Wu ini diharuskan untuk menjadi seorang biarawati di kuil selama beberapa tahun. Itu adalah sebuah hukum istana yang which apply to all the consorts, semua selir dan juga permaisuri yang sudah menjadi part of the king. Jadi udah pernah bersama kaisar dulu. Apalagi kalau mereka nggak punya anak atau mereka nggak punya keturunan, mereka itu diharuskan untuk menjadi biarawati di kuil selama beberapa tahun. These rules also apply to Wu, which later on ditarik kembali ke istana oleh raja selanjutnya, yakni Kaisar Li Zi. Namun pada saat itu, Kaisar sudah memiliki seorang permaisuri yang bernama Permaisuri Wang. Namun pada saat itu, Kaisar sudah memiliki permaisuri yang bernama Permaisuri Wang. Permaisuri Wang ini sayangnya tidak memiliki keturunan. Nah,
Di saat Wu memasuki istana kembali, Permaisuri Wang ini tampaknya take an interest on her and started liking her. Jadi when there is moment ketika kaisar ini mencari selir-selir yang lain, Permaisuri Wang ini mengutus Wu untuk merusak hubungan mereka, which later on Wu began taking her position. Namun sebaliknya, hasrat dan keinginan Wu untuk menjadi seorang leader daripada dinasti tersebut, dia mulai mengatur strategi yang cukup licik dan bahaya. Salah satunya adalah dengan cara membunuh putrinya sendiri dan menuduh Permaisuri Wang atas kejadian tersebut. Dengan alasan bahwasannya Permaisuri Wang ini cemburu karena Wu memiliki seorang putri dan putra, sedangkan Permaisuri Wang tidak memiliki keturunan. Akibat penuduhan ini, Permaisuri Wang akhirnya diturunkan dan dicabut jabatannya serta diceraikan dan diasingkan. Kasus ini adalah salah satu dari kekejaman Wu demi untuk mendapatkan posisi yang dia inginkan. Kemudian pada tahun 660, Kaisar pun jatuh sakit dan Wu take this opportunity untuk mengendalikan masalah negara. Pemerintahan kemudian diambil alih oleh Wu Zetian. Hingga akhirnya dia memimpin pada tahun 690. Banyak sekali orang-orang dan masyarakat yang meragukan keterampilannya, namun ia berhasil membuktikan bahwa dia dapat menjadi seorang leader dan bukan hanya lelaki yang dapat menjadi seorang pemimpin, namun wanita juga. Salah satu achievement during her reign that made her very famous adalah ketika dia membuka jalur sutra. Sebuah jalur yang menyatukan China dan Asia Tenggara dalam mitra dagang. Pemerintahnya juga dicatat dalam sejarah sebagai pemerintahan yang sangat prosperous in education-wise, economy-wise, and she is one of the best woman leader in Tang Dynasty. Wu Zetian kemudian meninggal pada usia 82 tahun 705 Masehi karena usia tua dan penyakit. Menjelang kematiannya, dia membuktikan bahwa seorang permaisuri juga dapat mengklaim tahta kerajaan dan bukan hanya lelaki saja. Selain itu, dia juga menjadi sosok perwakilan setiap wanita di negara tirai bambu dan juga membuka mata setiap wanita di negara China tersebut bahwasanya segala sesuatu itu dapat terjadi. Tidak hanya di China tetapi untuk seluruh wanita di dunia. So that's it untuk cerita hari ini. I hope it can inspire you more and I'll see you on the next video.